warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman ya di channelnya Mas Iwan Petani Biasa, channel yang selalu berbagi pengalaman untuk teman-teman yang lagi berbudidaya tanaman cabai di musim yang sangat ekstra ini ya teman-teman ya. Karena saya sendiri mengalami ya teman-teman ya, sepengalaman apapun saya dalam bidang percabaian ini, saya mengakui saya juga kewalahan teman-teman ya. Karena di sini curah hujan sangat tinggi teman-teman ya, jadi mengakibatkan bercak daun seperti ini menyerang teman-teman. Bahkan di saat ini saya membuat video saja masih gerimis teman-teman ya. Tapi demi teman-teman, demi subscriber saya yang lagi berbudidaya cabai, semoga minimal ya teman-teman ya, minimal cabenya bisa seperti saya ya, walaupun jelek pada kuning daunnya, yang penting minimal masih bisa bertahan ya. Nanti jika buah pertama tidak maksimal, nanti buah keduanya semoga bisa maksimal teman-teman ya. Karena hujan terus, sehebat apapun petaninya ya nggak akan bisa hasilnya maksimal teman-teman ya. Karena di tempat saya ini tanah liat ya teman-teman ya, sebelahnya juga air, sebelahnya juga di sana ya air teman-teman ya. Beda sama di pegunungan teman-teman ya, mungkin kalau di pegunungan daya serap tanahnya lebih cepat teman-teman ya. Kalau di tempat saya ini memang identik dengan air teman-teman ya. Ini sampai jadi tanah liat dan menggenang lama keringnya teman-teman ya, kalau tanah liat itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman cara menyetabilkan pH tanah ya teman-teman ya. Cara menyetabilkan pH tanah, semoga bermanfaat agar tanamannya teman-teman bisa bertahan. Sejelek apapun tanaman kita, semoga masih bisa bertahan ya teman-teman ya. Seperti ini ya, ini masih bisa bertahan nih, ini masih bisa bertahan. Dan kita jaga bakal buah ya teman-teman ya. Oke, langsung kita ke inti videonya teman-teman ya. Teman-teman ya, cara menyetabilkan tanah yang ampuh ya, menurut saya paling ampuh dan anti gagal teman-teman ya. Tapi ya harus memakai modal sedikit teman-teman ya. Jika teman-teman tanamannya sampai 500 batang, jika tidak diantisipasi ya, tanahnya akan menyebabkan daun menguning seperti ini semakin banyak teman-teman ya. Jadi kita harus mengeluarkan modal sedikit untuk membeli power soil ya teman-teman ya. Power soil ini instrumen saja ya teman-teman ya. Karena kemarin sudah saya aplikasikan dan saya ingin berbagi pengalaman sama teman-teman yang setia mendukung channel saya. Ini airnya cuma sedikit ya teman-teman ya nih. Dan saya juga belum menyepray lagi dengan fungisida. Ini seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya ini satu ember penuh ya teman-teman ya. Nah, kita kasih kapur dolomit teman-teman. Kapur dolomit juga. Ini jangan ditabur ya teman-teman ya. Kalau ditabur teman-teman ya, malah semakin parah nanti teman-teman. Jadi teman-teman mending dikocor ya. Jangan sampai ditabur. Jangan sampai ditabur ya teman-teman ya. Di sini jangan ya. Kita mendingan kocor teman-teman ya. Nah, ini semoga bisa dimengerti ya teman-teman ya. Ini kalau penuh ya, kan 10 liter ya teman-teman ya. Ini kasih kapurnya penuh teman-teman ya. Ini sekitar satu gelas ini sekitar 400 ml. Kasih kapur 1 gelas muncung ini teman-teman ya, untuk 10 liter ya. Ini cuma untuk contoh saja ya. Nih, seperti ini teman-teman. Nah, untuk asam humatnya teman-teman ya, untuk asam humatnya dalam 10 liter kita kasih, ini untuk contoh saja ya teman-teman ya. Ini untuk contoh aja. Dalam 10 liter air ini kita kasih 1 sendok muncung teman-teman ya. Kasih 1 sendok muncung. Jika teman-teman punya POC ya teman-teman ya, kan saya sudah punya POC sendiri di rumah yang 1 galon itu ya. Kasih POC terserah teman-teman, semakin banyak nggak masalah, semakin banyak semakin bagus teman-teman ya.
Intinya POC-nya jangan bau kecut teman-teman ya. Kalau bisa POC itu baunya manis teman-teman ya. Baunya manis, ini POC-nya ini baunya manis teman-teman. Kalau kecut malah tambah asam nanti tanahnya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kita aduk seperti ini contohnya ya teman-teman ya. Agar tanamannya teman-teman bisa melalui fase ekstrim ini ya. Nanti kalau sudah di musim kemarau kita hanya kewalahan mengocor aja ya teman-teman ya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Lalu kita tuangkan di setiap lubang tanam teman-teman ya. Kita kocorkan di setiap lubang tanam. Ini hanya contoh saja ya teman-teman ya. Ini hanya contoh saja. Semoga teman-teman bisa bertahan tanamannya ya, karena kita ini bertanam cabai itu ya pengen mendapatkan hasil ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya. Contohnya seperti itu. Dijamin teman-teman ya, saya jamin tanaman teman-teman itu pasti bertahan. Tapi ini terserah teman-teman ya, campuran ini bisa teman-teman oplos dengan trichoderma bisa, cuma 2 bahan itu juga tambah baik. Kalau saran saya jangan memakai trichoderma ya teman-teman ya, karena saya sudah mengalami malah semakin buruk tanamannya teman-teman. Kecuali buat awal-awal tanam ya teman-teman ya, bisa dimengerti ya. Tapi saya tidak memperbolehkan, enggak teman-teman. Teman-teman mau memakai trichoderma bebas, itu tergantung keyakinan kita masing-masing ya teman-teman ya. Jika bermanfaat tolong like sebanyak-banyaknya dan subscribe sebanyak-banyaknya ya teman-teman ya, jangan asal nonton doang ya. Saya mohon subscribe-nya karena saya akan selalu berbagi pengalaman. Jika kurang jelas teman-teman bisa komen di kolom komentar ya, pasti saya tanggapi agar supaya kita sama-sama bisa sukses bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kita lihat-lihat cabenya teman-teman ya. Teman-teman ya, cara saya menyetabilkan pH tanah dengan menggunakan produk yang saya videokan tadi ya di video ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukungannya ya untuk Mas Iwan petani biasa. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi berbudidaya tanaman cabai. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan kita saling berbagi.